Perbaikan jalan ambles Denpasar Gilimanuk di Kecamatan Selimadeg, Bali belum selesai, ada lagi jalan ambles di Kecamatan Karambitan. Sementara kabar studi kelayakan tol Gilimanuk-Mengwi baru akan selesai bulan Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Jalan jebol kembali terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali setelah insiden serupa di Desa Bajera. Kini jalan ambles terjadi di Desa Tista, Kecamatan Karambitan pada Minggu 13 Juli 2025. Perbekal Desa Tista, Imade Swardana Putra menjelaskan, jalan ambles itu diketahui pada Sabtu 13 Juli 2025 malam. Namun pada Minggu pagi, lubang dan kedalamannya semakin membesar. Untuk mencegah kecelakaan, perangkat desa langsung memagari lokasi dan melaporkannya ke Dinas PUPR serta Polsek Karambitan. Diketahui tanah di samping gorong-gorong tergerus air yang menyebabkan jebol. Kedalamannya kurang lebih 4 meter dengan lebar 1-2 meter. Swardana menyebut petugas Dinas PUPR Tabanan sudah meninjau lokasi untuk segera dilakukan perbaikan. Ia berharap perbaikan segera dilakukan karena jalan tersebut merupakan akses utama menuju beberapa desa dan objek wisata Pantai Pasut. Sementara Kapolsek Karambitan AKP Putu Budiawan menerangkan untuk arus lalu lintas sedikit tersendat. Kendaraan yang hendak menuju ke barat atau ke Pantai Pasut dialihkan dan menempuh jalur alternatif. Untuk roda 2 masih bisa dilewati, sementara untuk roda 4 bisa menempuh jalur alternatif ke selatan menuju Desa Panarukan, Desa Kalating, dan Desa Tibubiu. Mengingat jalur tersebut merupakan jalan utama, polisi telah memasang rambu imbauan dan larangan untuk kendaraan dan terpasang di 4 titik, yakni di Simpang Pasar Karambitan, Perempatan Bajar Tista Daging Pangkung, Pertigaan Banjar Tista Dauh Pangkung, dan Simpang Banjar Tibubiu Kaja. Sementara proses perbaikan jalan yang jebol di jalur nasional Denpasar Gilimanuk di Kecamatan Selimadeg, Tabanan terus dikebut. Bahkan kontraktor mengarahkan pekerja hingga 3 shift dengan masing-masing 35 pekerja agar perbaikan segera selesai sebelum 1 bulan. Dengan progres pengerjaan sudah 69% dan telah selesai pemasangan box culvert. PPK 1.3 Pelaksana Jalan Wilayah 1 Bali Pramono Tri Yulianto mengatakan pengerjaan ini masuk dalam tahapan pengurukan menggunakan timbunan pilihan secara berlapis untuk memastikan kualitas pemadatan sesuai standar jalan nasional. Dengan progres yang hampir selesai, pihak terkait optimis jalan bisa dilewati dengan cepat sesuai target sebelum 1 bulan dan akan diuji coba sebelum benar-benar dilewati kendaraan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan perbaikan jalan Denpasar Gilimanuk tersebut paling cepat selesai dalam waktu 3 minggu. Selama masa perbaikan jalan tersebut akan terjadi pengalihan lalu lintas mulai dari penyeberangan di Banyuwangi hingga saat kendaraan melintas di Bali. Penyesuaian muatan akan dilakukan di lokasi penyeberangan baik saat berada di Banyuwangi maupun ketika sudah terlanjur menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Kendaraan 3 sumbu diminta untuk membagi muatannya ke kendaraan yang lebih kecil. Apabila belum dipindahkan, maka kendaraan harus menunggu di ruang parkir hingga terdapat kendaraan kecil untuk transfer muatan. Untuk kendaraan 2 sumbu, Disub juga menghimbau untuk menyesuaikan beban dengan medan yang akan dilalui. Samsi menyebut jalan alternatif utara yang melintang melalui Cekik atau perbatasan Buleleng sampai Jembrana hingga Gitgit Sukasada tidak memadai untuk dilalui kendaraan besar karena keterbatasan ruang jalan.
Samsi mengungkapkan bahwa kendaraan kecil masih diperbolehkan melintas melalui Bajera, tetapi dengan pengalihan rute lalu lintas, kendaraan yang melintas dari sisi barat Bajera akan dialihkan menuju utara, sementara kendaraan dari sisi timur dibelokkan ke selatan. Lalu lintas kendaraan tersebut masing-masing dirancang dalam mode satu arah. Sementara itu, kelanjutan rencana proyek tol Gilimanuk-Mengwi masih dipertanyakan seusai insiden Jalan Denpasar Gilimanuk ambles. Gubernur Bali Wayan Koster telah berbicara soal kelanjutan rencana proyek tol Gilimanuk-Mengwi tersebut. Koster mengatakan, pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai beban di Jalan Denpasar Gilimanuk. Namun perencanaan proyek itu masih dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Studi kelayakan atau feasibility study proyek tol Gilimanuk-Mengwi baru ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Setelah proses studi kelayakan selesai, rencananya proyek jalan tol tersebut akan langsung dililang. Bisa dibilang proyek ini selalu molor di setiap tahunnya. Entah kapan tol ini benar-benar akan bisa terrealisasi dengan kompleksitas arus lalu lintas di Pulau Dewata yang segera ingin mendapatkan solusi kemacetan ataupun opsi ketika ada bencana alam seperti baru-baru ini yang terjadi di Bali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.